kita, ya. Kita menjadi insya Allah menjadi mendapatkan hasanah keilmuan kita pada malam hari ini. Ya, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Ya, sehingga Allah kumpulkan kita di wadah ini ya dalam pertemuan webinar ini. Semoga walaupun dalam keadaan online tentu tidak mengurangi rasa kesungguhan kita, keukhuwahan kita dalam mengikuti acara ini. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah akan sampai pula kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, ini kita sengaja Bang Randy ya, kita manggilnya ini teman-teman semua karena ini adalah walaupun masih ada yang malu-malu gitu ya, belum on cam atau karena terkendala, tapi kita tetap meyakini bahwa ini adalah merupakan bagian dari kepemudaan. Jiwa kita lah jiwa-jiwa muda. Yang jiwa muda ini terus semangat untuk bergerak, terus semangat untuk belajar. Ya, teman-teman sekalian, malam ini merupakan edisi pertemuan kedua dalam rangkaian kegiatan konten kreator akademi yang diselenggarakan oleh Kepemudaan DPC PKS Sukma Jaya bekerjasama dengan kepemudaan DPRA yang ada di seluruh Sukma Jaya. Nah, dalam pertemuan pekan lalu, ya begitu menarik, Bang Randy Himawan telah menyampaikan bagaimana kita membangun mindset kita dengan konten-konten yang bermanfaat, dan kita sudah termindset bahwa menjadikan konten kita bukan hanya sekedar konten. Nah, pada pertemuan malam hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang basic mobile fotografi yang insya Allah akan disampaikan oleh nanti Bang Didik Andrianto. Ya, alhamdulillah beliau sudah ada di samping saya dan insya Allah siap memberikan materi pada malam hari ini. Nah, acara ini juga didukung, disupport oleh selain struktur DPC PKS Sukma Jaya juga bekerjasama dengan Gema Keadilan Kota Depok. Ya, insya Allah di sini ada Ketua Gema Keadilan Sukma Jaya yaitu Bang Budi Imam. Ya, insya Allah teman-teman semua, ini adalah pertemuan yang kedua. Nanti akan ada rangkaian pertemuan berikutnya sampai dengan di batch ini sampai ada 6 pertemuan. Mohon teman-teman bisa tetap stay tune ya, mengikuti acara demi acara. Tentu sangat bermanfaat keilmuan yang akan kita share kepada teman-teman semua. Baik, mungkin itu saja menyampaikan salam dari struktur Ketua DPC PKS Sukma Jaya yang malam ini ada agenda lain sehingga tidak bisa membersamai kita. Insya Allah acara pada malam hari ini akan segera kita mulai. Baik teman-teman semua, ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti webinar pada malam hari ini. Semoga nanti kita semua mendapatkan apa yang bisa kita praktekkan. Tentu dengan materi yang disampaikan nanti kita ikuti sampai dengan akhir, akan ada selain materi juga akan ada door prize menarik yang diselenggarakan, yang diadakan oleh panitia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bang Adi yang sudah memberikan dan juga menyapa kita semua di malam hari ini. Semoga ya sesi kita ini cukup panjang teman-teman semua ya. Jadi nafas kita juga semoga juga terus panjang gitu ya, dijaga semangatnya sampai dengan akhir sesi nanti. Dan harapannya ini batch 1 gitu ya, dan semoga tidak hanya selesai sampai batch 1 gitu ya, dan kita sangat pengen banget kita dari batch 1 ini melahirkan para konten-konten kreator yang luar biasa gitu ya, dan kita juga ada wadahnya di dalam WA group ya. Jadi silakan kita bisa dimanfaatkan kalau teman-teman nanti ada pertanyaan atau mungkin yang ingin sharing silakan gitu ya, dan semoga someday gitu ya, semoga kita juga bisa kumpul secara offline jadi buat ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi lebih asik gitu ya. Oke, baik, langsung aja teman-teman semuanya ya. Jadi sebelum kita mulai mungkin kita foto bareng dulu kali ya di awal ya, mumpung lagi rame gitu ya, sekaligus memastikan kalau teman-teman semua sudah standby di posnya masing-masing ya. Boleh dong
yang udah join gitu ya, dinyalakan mode videonya ya kan, nggak usah malu-malu, nggak apa-apa ya kan. Kalau misalkan pakai celana pendek jadi nggak kelihatan gitu ya, yang penting kan wajahnya kelihatan ya. Silakan yuk yang bisa dinyalakan, kita tunggu beberapa saat lagi, kita dokumentasi dulu nih, karena nanti kalau udah dokumentasi kan lumayan ya, hasilnya bisa teman-teman jadikan konten, atau mungkin teman-teman juga bisa post di Instagram atau di WA Group gitu ya. Nah gitu dong, ini saya udah ngeliat ada Pak Kak, ada Kak Abdul Ghazali, Kak Ayas, ya kan, Kak Asri. Oke, silakan yang lainnya. Kak Aisyah, Kak siapa lagi? Kak Nibras, Kak Zaki, Kak Edmodo, Kak Afka, Kak Sofa, silakan. Kak Lima di Mekah. Wah, ini ketahuan nih, masih pelajar namanya Lima di Mekah. Ini pasti nama kelas ini ya. Oke, silakan yuk. Yang udah join, kita tunggu beberapa detik lagi. Mungkin ada perempuannya yang lagi beli jilbab dulu mungkin. Wah, kelamaan ya. Maksudnya yang cari mukena gitu ya. Yang laki-lakinya silakan, mungkin mau cuci muka dulu gitu ya, boleh silakan. Yuk, 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 yuk. Let's go, sebelum kita mulai sambil kita pastikan. Nah, kain juga udah dinyalain mode videonya, cakep. Yuk, yang lain silakan. Oke, karena malam hari ini kita akan materinya tentang fotografi nih ya. Jadi buat teman-teman gitu ya, yang saya yakin kita semua punya handphone. Ya iyalah, ini kan semua pakai Zoom, pasti pakai handphone atau mungkin pakai laptop gitu ya. Dan basic skill fotografi ini tentunya nantinya akan bermanfaat banget nih gitu ya. Nggak cuma buat konten loh teman-teman semuanya, karena sekarang itu ya saya punya teman gitu ya, yang dia sekarang itu banyak dapat job untuk ngambil fotografi atau ngambil foto-foto UMKM, ya produk-produk UMKM. Nah ini kan lumayan banget ya, apalagi sekarang kan di zaman pandemi seperti ini, percepatan atau penetrasi UMKM itu kan sangat luar biasa banyak gitu ya. Nah ini nanti bisa teman-teman manfaatkan gitu ya, bisa foto-foto produk gitu ya. Jadi silakan banget gitu ya, apalagi dengan cuma modal handphone gitu ya, ini bisa jadi bermanfaat gitu ya. Nanti silakan bisa tanya-tanya lebih lanjut ya. Oke, udah semuanya nih. Mungkin ada yang belum, nggak apa-apa deh ya. Mungkin nanti di akhir kita bisa foto lagi gitu ya. Oke, dalam hitungan 3 kita foto, berikan senyum terbaik. Dalam hitungan 3, dalam hati bilang cabe gitu ya. Biar senyum gitu ya, jangan lemas walaupun malam Sabtu gitu ya. Hujan-hujan, waduh enak banget nih ya. Oke, dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, tadi screenshot ya. Yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya dong ya. Gayanya kayak gimana nih Bang Adi? Ada gayanya nggak? Pemuda gini deh, ya apa, semangat ya, semangat, boleh kepalkan tangannya ya. Silakan. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak semuanya ya. Oke, langsung saja teman-teman semuanya, di malam hari ini ya kita sudah kehadiran nih pembicara kita yang sangat luar biasa, itu yang akan sharing kepada kita semuanya, itu adalah Coach Didik Andrianto, seorang fotografi trainer. Wah, luar biasa ya. Nantinya akan sharing kepada kita semua gimana nih kita bisa mengambil foto gitu ya, walaupun cuma dari handphone tapi kualitasnya kualitas kamera SLR, wede. Atau mungkin yang perempuan ya, di fotonya apa mungkin aslinya beratnya 70, nah di depan kamera kelihatannya beratnya 35. Wah, itu bisa banget sih. Gimana kelihatan ramping Mas Oto ya, atau yang mungkin yang perempuan atau yang laki-laki yang wajahnya gitu ya, yang mungkin kusam segala macam tanpa pakai skincare atau fresh care. Oh, fresh care mah panas gitu ya, bisa tetap glowing gitu ya. Nah itu nanti akan di-share nih sama coach-nya, ada Coach Didik Andrianto. Saya coba sapa dulu nih ya di malam hari ini. Assalamualaikum Coach Didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Bang? Alhamdulillah sehat. Coach Didik gimana kabarnya, sehat ya? Tetap semangat. Tetap semangat, mantap ya. Oke nih, langsung aja nih Coach, kita akan sharing nih ya di malam hari ini, menarik banget sebenarnya tentang fotografi gitu ya, atau skill dasar dari fotografi. Mungkin teman-teman juga saya kan udah nggak sabar nih buat dapat sharing knowledge-nya dari Coach Didik. Begitu langsung saja, waktu dan layar saya persilakan kepada Coach Didik untuk bisa memberikan materinya di malam hari ini. Silakan. Oke, baik. Pertama-tama saya sapa dulu teman-teman sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Perkenalkan, sebelumnya saya Didik Andrianto izinkan berbicara di sini, berbagi bersama teman-teman, berbagi semangat sebenarnya, karena sebenarnya saya berdiri bersama teman-teman yang aslinya saya merasakan aura optimis dan semangat, dan memang bisa jadi lebih ahli dari saya dalam hal karena memang dalam hari-hari dunia yang kita akan ngobrol ini tidak asing sebenarnya. Bahkan ini saat ini dan berinteraksi dalam dunia virtual, di mana kamera kalau dibilang asing bukan jadi hal yang aneh, tapi menjadi hari-hari yang selalu bersentuhan dengannya, dan bagaimana kita bisa lebih menggeluti lebih dalam lagi, mungkin bagaimana mengolah sesuatu yang hari-hari kita bisa bertemu di layar kaca. Kalau kita tarik mundur bagi era generasi sebelum generasi Z, yang layar kaca TV atau layar kaca kamera itu sesuatu yang hanya bisa disentuh oleh orang-orang yang ya kelas-kelas besar. Namun di era-era saat ini, ya apalagi semenjak era generasi Z, ini menjadi hal yang lazim. Setiap kita punya handphone yang di situ pasti punya kamera, dan kamera itu tentu bisa lebih optimal kalau nanti kita bisa menggali lagi. Sebelumnya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bisa berjumpa di forum ini. Salam dan salam kita sampaikan pada junjungan besar Muhammad SAW. Baik, sebelumnya apa ya? Mungkin tadi saya coba kirim share di chat. Mungkin teman-teman bisa melihat di chat dulu. Diklik di bagian chat itu ada link HTML untuk masuk ke slide. Jadi saya membuat slide yang di situ, teman-teman bisa interaksi dengan slide yang saya buat, untuk nanti kita bisa mungkin ada hal-hal yang bisa sharing bareng di situ. Nanti teman-teman bisa masuk gabung, silahkan bisa diklik. Oke. Sudah ada 3 rekan yang sudah gabung. Oke. Di sini ada berapa pesertanya? Ada 34 ya. Baik, mengawali pertemuan kita kali ini, startupnya pertama bahwa apa yang kita bicarakan kali ini, kalau berdasarkan kuesioner yang disampaikan panitia kemarin beberapa hari yang lalu, ini kita belajar teknis fotografi. Kalau bicara mengolah media fotografi, saya mungkin ada teman-teman yang menggunakan foto dari kamera handphone. Namun ketika dicek di survei, ternyata juga teman-teman yang suka terbiasa atau memang ada yang menggunakan kamera standar ya. Kalau kita kenal saat ini ada kamera DSLR, ada yang kemudian menggunakan di rumahnya ada yang menggunakan kamera pocket gitu ya. Itu semua juga kamera yang fungsinya untuk foto. Nah, nanti kita coba gali dalam beberapa, mungkin 30 menit pertama, kita coba bedah beberapa hal yang mungkin esensial untuk bisa kita kenalkan lebih lanjut tentang apa itu fotografi. Karena kalau dibilang masuk ke fotografi, mau handphone, mau pakai kamera SLR atau kamera profesional lens, karakteristiknya sama, itu kamera untuk potret foto. Nah, nantinya pun kita akan bicara fungsi kamera foto ini sesuai dengan apa yang ingin kita geluti. Ada sebagian kita yang memang menggunakan kamera foto untuk keperluan dokumentasi. Ada juga foto digunakan untuk kebutuhan profesi kita, profesional kita, sesuai dengan background latar belakang
hobi atau usaha atau pekerjaan kita. Bagi kalau saat ini masuk ke dunia e-commerce atau dunia digital atau dunia bisnis online, ya bagi kita bisa jadi ada juga yang memanfaatkan foto ini menjadi alat bantu kita untuk berbisnis atau berjualan untuk memasarkan produk kita yang online ya. Sebagian kita mungkin ada yang demikian. Nah, lebih lanjutnya mungkin kita mungkin tidak mengarah ke bentuk kebutuhan apa namanya bisnis kita, namun kita coba menggali bagaimana foto itu bisa kita angkat ya. Oke, makasih untuk teman-teman yang suka dengan foto di kereta api. Jadi saya ngeliatin yang chat ya. Oke, baik. Saya coba lanjutkan slide saya dulu. Oke, sudah ada yang gabung 12 orang. Mungkin izin di share screen aja ya. Jadi kalaupun ada teman-teman yang belum gabung bisa lihat. Cuman memang kalau nanti tidak masuk di interaktif, nanti ada beberapa pertanyaan mungkin tidak bisa apa namanya join ya. Tapi nggak apa nih kita ini aja share. Kita sambil menunggu. Sudah terlihat nampak? Oke ya. Proses. Terlihat. Oke. Baik. Kayaknya yang ini kayaknya biar saya lihat sebentar. Maaf, saya keluar dulu. Kita sambil menunggu di sini mungkin ada sebagian teman-teman yang kemudian punya harapan agar ketika belajar fotografi saat ini pengen tahu melihat contoh foto apa yang kelihatannya bagus buat jadi foto yang bagus kayak apa sih gitu, foto yang foto produk kayak apa sih, atau foto travel. Saya suka foto apa aja itu. Kalau berdasarkan survei dari panitia ada yang menyebutkan, oh keinginan saya pengen begitu ya. Jadi ya nanti kita coba gali ya. Semoga cukup waktunya. Oke. Baik, sudah nampak di layar ya. Baik, yang pertama kita coba angkat dulu bahwasanya apa yang kita gali saat ini. Outline-nya bahwasanya apa yang kita coba dalami dalam belajar fotografi tentunya ada motivasi, ada motif bagaimana secara outline kita bisa punya karakter, punya apapun yang kita geluti di dunia foto ini, tentunya punya orientasi ya, bagaimana orientasi kita sebagai seorang pengambil gambar atau foto. Maka pastikan diri kita punya, karena ini satu hal yang kelihatannya tidak dihiraukan oleh banyak kalangan, namun sih punya efek yang perlu saya ceritakan di sini, bahwasanya kadang perspektif kita tentang orientasi foto itu satu di sisi subjeknya itu si pemotret, yaitu orang yang mengambil gambar. Sebenarnya yang kedua, orientasi kita di karya potret, karya foto. Nah, untuk yang pemotret mungkin kita bisa sampaikan walaupun di sini ada karakter yang kemudian perlu dimiliki oleh seorang pemotret, bahwasanya nilai tanggung jawab atau responsibility itu perlu kita miliki, karena satu hasil karya foto yang kemudian nantinya kita gunakan untuk mempublikasi di dunia sosial media. Saat ini kita bicara sosial media, itu akan punya efek ya secara langsung kepada pemilik foto, dalam hal ini kita yang mengambil gambar. Tentu pastikan diri kita siap dengan konsekuensi tadi. Bahwasanya ada saya kemarin sempat ada diingatkan kembali dalam satu forum bersama guru saya, beliau dosen di kampus seni di Jakarta. Beliau menyampaikan tentang kenapa kita perlu hati-hati ketika kita menggunakan foto yang ada dalam
terutama di dunia sosial media. Ketika masuk ke dunia sosial media, maka foto tersebut menjadi milik umum, milik bersama. Ya kadang yang nantinya perlu sebagian kita ada yang kemudian memberikan tanda nama watermark di dalam foto kita, dalam rangka kalau bagi teman-teman yang tertarik dengan foto yang saya punya, kadang kalau di sosial media itu apalagi biasa belanja misalkan di Tokopedia atau Shopee ya, kita melihat foto produk. Nah, foto produknya nggak polosan dikasih foto, kadang di tengah itu atau di sudutnya itu dikasih identitas pemilik, sehingga tidak mudah untuk digunakan karena sudah ada identitas pemilik yang nempel di situ. Nah itu mungkin kita memaklumi karena itu masuk ke dunia ranah umum, ranah publik. Ya, bagi kita yang tidak ingin foto kita ada di ranah publik, misalnya oke, baik. Oke, ada cerita di beberapa waktu sebelumnya satu foto yang terjadi di waktu itu saya dapatnya di daerah Kalimantan. Itu foto itu kemudian di bapak ini kemudian oh dia punya fotonya, kemudian dikasih, nah nilainya ternyata mahal. Nah itu perlu kita perhatikan dimanapun kita mengambil gambar, mau foto dan lain-lain. Nah berikutnya orientasi foto. Foto dikatakan foto itu bagus, indah, menarik atau berbicara, itu segmentasinya karena memang foto ini nilainya seni subjektif, bisa dipelajari. Ada yang kemudian ada ketentuan yang lazimnya, ada ketentuan atau rules yang berlaku, walaupun akhirnya sebagian orang dengan memanfaatkan bahwasanya foto itu mengambil potret kejadian, peristiwa, yang momen yang kemudian momen itu kadang tidak bisa diundur lagi, sehingga sebagian orang ambil mazhab yang tambah lagi, yaitu mazhab break the rules. Break the rules adalah ambillah foto tanpa harus mengikuti peraturan yang ada. Nah, yaitu masalah pilihan, namun kemudian sebenarnya foto yang bagus, indah, atau berbicara itu ya. Lagi kita coba lanjutkan. Gambar. Bahwasanya foto itu sebuah usaha untuk melukis atau menangkap cahaya, menangkap objek, elemen di sekitar, menjadikan bentuk citra dua dimensi yang bagus, baik sesuai dengan harapan di benak kita selaku pemotret. Ya proses keterampilan komunikasi visual yang menarik ya, dan perlu untuk pelajari dan didalami. Bagaimana ya kalau kita sudah merasa totalitas dan ingin mendapatkan sebuah atau sesuatu potret cahaya, potret dari sebuah kejadian, peristiwa atau produk, maka kita akan berusaha untuk mengambil sebaik mungkin, ya melukiskannya sebaik mungkin dengan memanfaatkan cahaya, karena kita definisinya memotret itu adalah melukis dengan cahaya. Jadi pasti kita butuh cahaya, mau pakai cahaya yang minimalis kayak di ruangan kita pakai lampu biasa, atau pakai cahaya sempurna yang telah Allah buatkan, itu cahaya dari matahari. Materinya kayak gitu ya. Share screen coba di share screen ulang lagi. Oh, share screen ulang lagi. Belum keluar ya? Masih startup terus.
Saya coba ulang lagi ya, ini ada, oh berarti ada delay. Ini baik kita pakai dari slide aja yang langsung yang ini ya. Bentar, maaf, saya ulang kembali share screen-nya. Sudah. Oke, bisa ya. Oke, berikutnya. Nah, tadi memotret adalah proses sebuah usaha untuk menata objek dan elemen sekitar menjadi bentuk dua dimensi yang bagus dan sesuai dengan harapan pemotret fotografi. Jadi kita sepakati di sini kalau bicara memotret atau mengambil gambar foto fotografi di sini memotret sebuah objek dengan kondisi cahaya yang bisa kita manfaatkan kondisi cahaya alami buatan Allah yang asli dari matahari, karena cahaya sempurna itu, cahaya matahari itu ukurannya 5200 Kelvin, itu buatan Allah yang alami. Kemudian manusia coba membuat kira-kiranya cahaya tambahan, bisa dengan lampu petromak atau lampu senter atau lampu apapun yang berusaha mendekati ukuran matahari 5200 Kelvin. Makanya ada yang namanya lampu flashlight, itu yang lighting artifisial di situ untuk mengukur kira-kira ini ukuran standar untuk lighting yang bagus itu segini. Kalau Allah buatnya matahari, maka manusia merancangnya dengan bentuk speedlight atau apapun lighting yang lain. Mungkin kalau dengan kondisi kita punya handphone, maka gunakan apa yang kita miliki ya, dalam rangka untuk mendapatkan sebaik mungkin. Kira-kira kita sepakati bahwasanya garis bawahnya bahwasanya bagaimana foto tersebut menjadi menarik dan kemudian bisa menyampaikan komunikasi kita secara visual, tidak gagal fokus. Nah, ini kuncinya komunikasi visual agar tidak jadi gagal fokus. Oke. Nah, berikutnya bagi komunikasi visual, keterampilan memotret menjadi satu menu utama yang perlu dipelajari, diperhatikan, ya, agar harapan dan pesan dapat tersampaikan dengan lebih cepat dan mudah. Oke, kalau bicara era tahun 2015 ke bawah, mungkin sebagian kita ada yang masih menggunakan kamera pocket, yang mungkin handphonenya juga belum punya resolusi yang bagus, namun ketika sudah masuk beralih di 2017 sampai sekarang, semua handphone sudah ditanam dengan teknologi yang wow. Dan subhanallah, 2021 saja itu ada handphone yang versinya beberapa produk yang itu sudah hampir mendekati ya, walaupun mirip-mirip ya, dengan kemampuan kamera DSLR standar atau kamera medium untuk memotret produk, bahkan dengan punya kemampuan yang lensanya pun bisa berganti ya. Nah, ini yang akhirnya kalau kita memotret sebuah benda dengan ditanamkan robot artifisial AI-nya, artificial intelligence, sehingga kita yang sangat awam pun dengan foto, maka akan menjadi foto seperti bersih bagus, layaknya foto yang diambil oleh seorang fotografer profesional dengan ketajaman yang sudah diatur oleh si robot tadi. Namun di sisi yang lain, bagi kita yang maka ada titik batas tertentu, artifisial atau robotik tadi ada nilai batas yang mungkin di momen tertentu belum bisa menjawab keinginan, harapan kalaupun kita mengambil potret yang lebih bagus lagi nih, gitu ya. Yang itu hanya bisa dijawab oleh fotografer atau yang menggunakan kamera standar. Nah, tapi ya kita akan terus menggeluti bagaimana trik-triknya agar kita bisa tahu. Ya. Nah, berikutnya nah, ini genrenya ada beberapa ya. Kalau dibilang ada genre yang hobi dengan foto potret, yang hobi dengan foto
street, mungkin kita nggak tahu nih, di bagian kita ada yang suka dengan foto jalan-jalan, atau ada suka dengan foto indoor karena foto produk ya. Ini masing-masing punya genre yang nanti akan coba saya tampilkan dulu. Cuman di sini ya itulah, kalau kita bicara genre bisa jadi foto itu seperti apa, foto itu bagaimana, atau dan dari genre tadi berkembang jadi beberapa segmen foto. Ada yang foto potret, ada yang foto landscape, ya ada yang suka dengan foto surat. Nanti mungkin kita tampilkan dulu, kita skip dulu ya. Oke, sampai sini mungkin nanti ada sedikit. Nah, ini nanti sebentar kita akan belajar tentang komposisi fotografi yang bagaimana sih biar bisa mendapatkan gambar yang bagus. Di sini ada komposisi point of interest, type of fill, latar belakang yang bagaimana yang baik, bagaimana komposisi warna sehingga foto tersebut punya kedalaman, punya pilihan warna hangat atau warna dingin yang kemudian mempengaruhi. Kalau mau foto makanan, bagaimana jangan milih foto makanan namun latarnya itu biru dan lain-lain, atau memotret minuman dingin segar namun aromanya aroma yang tidak mendukung untuk memotret karya minuman segar tadi. Nah, ini memilih paduan warna, itu perlu komposisi warna dan lain-lain, pattern, pola dalam menata sebuah foto termasuk framing. Kita coba gali nanti ya. Sampai di sini mungkin nanti akan ada sedikit, izinkan saya, ini kita skip dulu tentang handling foto. Ini bagi yang menggunakan kamera standar, cara memegang handling foto memang perlu, jangan sampai salah megang kalau pakai kamera standar ya. Kalau pakai kamera handphone, maka cara memegangnya pun perlu juga memahami ini rancangan kamera handphone kita bagian mana yang perlu nah, saat ini kita coba ikuti panduan di video yang ini yang buat saya dipandu oleh teman saya, namanya Mbak, ini videonya Mbak Marta, tapi kita coba simak gimana beliau bisa menyampaikan tentang simpulnya sebuah foto ya. Tolong disimak ya, teman-teman, silakan. Apakah tayangannya terlihat? Student not support. Oke. Saya belum bisa ya. Bentar. Saya ulang. Oke. Nggak bisa. Ada. Nah, sekarang gue udah ada di atas JPO. JPO itu singkatan dari Jembatan Penyeberangan Orang. Nah, di Jakarta nih lagi banyak banget jembatan penyeberangan kayak gini. Nah, terutama yang satu ini nih, yang Oh ya, ini ada gangguan teknis di layar saya, terlihat video, namun ya teman-teman nggak masuk ya? Enggak, we are sold. Oke. Ada video. Running kalau dari saya running, tapi mungkin teman-teman di layar nggak nampil. Oh, ya. Garis. Itu student view mode is not supported on this slide. Itu saja. Ya. Oke, berarti nggak bisa running ya. Oke, kita ganti pakai cadangannya. Oke, ini satu lagi nih. Bang Didik, aneh bantu share screen videonya. Antum lepas share screen yang ini ya. Aneh ganti ke ini aja, lepas. Yang share screen antum ini dilepas dulu. Bentar.
Baik. Oh, pantas. Oh, di lock. Iya. Bisa. Oke. Oh, nggak ada. Itu udah nyala sebenarnya. Terima kasih udah nyala. Biasanya di onin kan suara. Udah coba, nggak apa-apa di sini. Di sini udah nyala. Sudah nyala. Oke, baik. Oke. Ya. Oke, di situ teman-teman bisa nyimak tentang video dari Mbak Marta. Di situ ada panduan. Teman-teman, suaranya terlihat. Dari YouTube. Oke. Suaranya. Tes. Oke. Ya. Oke, saya buka coba jalan dari versi YouTube-nya aja kali ya. Sebentar, saya bisa bantuannya. Mungkin bisa di stop screen. Masih jalan ya? Udah stop ya? Boleh saya screen lagi ya? Dari sini aja. Baik, teman-teman sekalian, mohon izin. Stop. Udah, bisa. Udah. Oke. Baik, izin putarkan kembali. Maaf, diulang kembali dari sini. Semoga suaranya bisa masuk. Ada suaranya? Ini satu tips yang dibantu. Nah, sekarang gue udah ada di atas JPO. JPO itu singkatan dari Jembatan Penyeberangan Orang. Nah, di Jakarta nih lagi banyak banget jembatan penyeberangan kayak gini. Nah, terutama yang satu ini nih, yang udah sempet viral, karena nggak ada atapnya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan nggak punya atap, enggak nyala. Mati. itu copotan dari tongsis yang pernah saya punya sih. Jadi nanti tinggal dicantol di sini aja. Dan nanti kita setting di kameranya dengan settingan manual. Nah, jadi hari ini saya mau sharing 5 tips menggunakan smartphone. Nah, yang pertama, kita harus mengenali smartphone itu sendiri. Jadi smartphone sekarang itu banyak banget jenisnya dan pixelnya juga ada yang gede-gede banget. Nah, itu perlu dipelajarin juga. Mereka itu memiliki strength di lensa yang mana. Karena lensanya kan beda-beda. Ada yang lensa wide-nya bagus, ada yang lensa makronya bagus. Nah, itu kita harus pelajarin. Jadi kita tahu yang memiliki kekurangan di mana. Nah, itu kita minimalisir. Jadi jangan sampai udah tahu ada kelemahannya, kita tetap masih paksain.
Nah, kemudian juga kita harus mengenali layar si smartphone itu sendiri. Apakah layarnya IPS atau AMOLED? IPS itu artinya dia masih memiliki pengaruh dari cahaya sekitar kita, jadi ada pantulan gitu. Nah, kalau AMOLED itu kebalikannya, jadi dia nggak terganggu oleh cahaya sekitarnya. Nah, untuk kameranya sendiri kita perlu pelajarin juga. Kadang-kadang handphone itu ada beberapa lensanya yang agak distorsi. Jadi, nah kalau kita udah tahu lensanya itu ada distorsinya, sebaiknya diminimalisir. Jadi mungkin dilebih zoomin. Kalau misalkan wide-nya terlalu lebar dan dia ada distorsi di pinggirannya, nah kita maksimalin dengan tidak menggunakan wide lensnya itu, tapi lebih di zoom sedikit. Nah, yang kedua tipsnya adalah kenali dari softwarenya sendiri, software dari smartphone-nya. Apakah smartphone kamu memiliki Pro Mode atau mode profesional, yang artinya adalah kita bisa menyeting secara manual seluruh menu-menu di dalamnya. Nah, kenapa Pro Mode itu menjadi penting di sebuah smartphone? Karena di Pro Mode itu kita bisa setting semuanya. Jadi aperture-nya kita bisa setting, kemudian juga white balance bisa disetting, shutter speed-nya, dan juga ISO-nya. Karena kalau kamera yang misalkan dia nggak bisa disetting, handphone yang nggak bisa disetting, biasanya tuh ISO-nya langsung di-adjust sendiri, jadi suka-suka dia. Kadang-kadang begitu gelap, dia langsung adjust ISO-nya jadi ISO tinggi. Nah, efeknya itu akhirnya hasil fotonya jadi banyak noise-nya. Nah, kemudian yang menarik juga adalah di shutter speed. Kenapa kalau misalkan shutter speed itu bisa disetting, kita bisa main foto-foto long exposure. Jadi misalkan kayak di lokasi ini, di sini kan bisa bikin long exposure di mana kita bisa dapetin light trail dari mobil-mobil. Nah, itu asik banget. Sedangkan kalau handphone yang nggak punya menu Pro Mode sehingga kita nggak bisa setting shutter speed-nya, jadinya ya fotonya biasa aja gitu, kayak mobilnya tuh stay aja di tempat kayak gitu biasa. Nah, kemudian juga white balance menjadi penting karena kalau misalkan kita motretnya malam-malam, kan cahayanya itu agak lebih bluish ya. Kalau kita nggak set, biasanya otomatis dia agak sedikit kebiruan. Dan kalau misalkan kayak foto makanan akan lebih indah kalau misalkan fotonya itu agak sedikit warm. Jadi white balance-nya harus dibikin lebih warm. Nah, itu penting banget buat kita yang motret dan ingin hasilnya benar-benar mirip sama kamera DSLR atau mirrorless. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang handphonenya mungkin belum ada menu Pro-nya, nah mungkin bisa dicari. Jadi di aplikasi mungkin bisa di-download. Biasanya suka ada menu-menu tambahan atau aplikasi tambahan untuk memaksimalkan smartphone itu sendiri. Nah, buat yang ketiga yang udah pasti harus dipelajari adalah komposisi. Karena apapun kameranya, komposisi itu adalah unsur yang paling penting di fotografi. Jadi kita harus tahu apa itu komposisi rule of third, kita harus tahu apa itu leading line, kita harus tahu apa itu framing. Nah, semuanya itu penting banget karena kalau kamera itu intinya sama aja ya, maksudnya alat. Tapi orang yang memotretnya itu harus paham banget mengenai menyusun komposisi yang baik dan benar. Dan juga kalau misalkan teman-teman handphonenya dicek, biasanya udah ada menu grid. Jadi grid itu biasanya garis bantuan untuk membantu kita saat memotret. Jadi misalkan kita mau cari yang garis horizonnya lurus, nah itu penting banget, bisa membantu banget. Jadi kita bisa lihat garis horizonnya lurus apa enggak. Kemudian juga kalau misalkan kita ingin memotret gedung, kita pengen gedungnya lurus-lurus, jadi kita perhatikan di gridnya itu. Jadi garis bantuannya itu enak banget, jadi penting banget. Biasanya selalu saya pakai sih kalau misalkan saya memotret cityscape atau misalnya landscape. Dan juga selain itu di menu beberapa kamera kayak misalkan si Xiaomi ini, dia juga ada menu leveling. Jadi kalau misalkan miring dia akan kasih tahu. Nah, tips yang keempat adalah memahami cahaya. Jadi temperatur cahaya. Cahaya itu kita seperti kita tahu ya, kalau pagi kan biasanya cahayanya lebih warm. Dan kemudian siang-siang itu biasanya lebih flat, lebih putih. Dan biasanya menjelang sore hari juga dia mulai warm lagi. Dan malam-malam setelah sunsetnya turun, biasanya lebih dingin, jadi lebih cold. Jadi biasanya lebih bluish. Nah, itu kita harus tahu best timingnya kayak gimana. Jadi kalau teman-teman belajar fotografi, harus lebih peka ngelihat cahaya. Nah, kalau dalam kasus yang sekarang saya hadapin nih, karena saya motretnya cityscape, saya akan nunggu sampai mataharinya turun. Dan di mana nanti lampu-lampu akan nyala. Nah, di situ kita bisa balance. Jadi walaupun langitnya biru, nuansanya dingin gitu, cold atau bluish, tapi gedung-gedungnya sendiri kan warnanya biasa lebih kuning, jadi lebih warm. Jadi semuanya bisa dikombinasi. Jadi best timingnya di sekitar waktu itu. Kalau misalkan kita mau motretnya untuk cityscape. Nah, yang kelima adalah aksesoris tambahan. Jadi kayak sekarang yang saya bawa itu adalah Gorilla Pod. Jadi Gorilla Pod ini akan saya pakai nanti pas saya main long exposure di sini. Dan juga mungkin kalau teman-teman punya budget lebih, bisa juga beli lensa-lensa tambahan yang biasanya sifatnya di clip ya, di clip di atas handphonenya.
Dan kemudian juga kalau misalkan ada budget lebih juga bisa pakai filter. Jadi ada filter-filter khusus yang memang didesain untuk smartphone. Nah kemudian kalau misalkan teman-teman pengen main long exposure, ada triknya nih. Jadi triknya itu adalah pakai headset. Nah kemudian dicolok di bagian bawahnya dan kemudian kita pencet di bagian di headsetnya itu. Jadi kameranya itu nggak shake. Nah kemudian juga setelah itu dia juga bisa dipakai timer. Jadi kita setting di handphonenya dengan timer. Jadi kita mengurangi micro shake di handphonenya. Nah, jadi tips terakhir adalah kalau teman-teman memiliki fasilitas profile di smartphone-nya, dipakai aja, dimaksimalkan. Jadi intinya raw file yang ada di smartphone itu memang tidak akan sebagus DSLR atau mirrorless, tapi lumayan dibanding filenya hanya sebatas JPEG. Jadi kalau kita tahu kondisinya seperti itu, sebaiknya teman-teman motretnya itu exposure-nya jangan meleset terlalu jauh. Jadi misalkan terlalu under atau terlalu over, nanti dikoreksinya agak susah. Tapi kalau misalkan cuma miss mungkin satu stop aja, itu lumayan lah masih bisa dikoreksi di komputernya. Nah, sharing 5 tips memotret dengan smartphone sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang request tema berikutnya silakan tulis di bawah dan jangan. Oke, baik teman-teman sekalian, itu yang pengantarnya dibuat agak ringkas dengan durasi tadi kira-kira 5-6 menit ya kita nonton panduan dari teman saya Mbak Marta, dia YouTuber, dia bikin wartawan ya, beliau wartawan, jadi bikin vlog juga. Tapi ringkasan yang beliau sampaikan sebenarnya merangkum hal yang sebenarnya esensinya merangkum materi tentang apa yang kita bicarakan di fotografi. Saya kalau di fotografi mobile ya mungkin kita perlu sedikit mengenal ya, walaupun tadinya mengenal kamera kita, tipe kamera kita tuh bagaimana, apakah sudah ada tipe model pro-nya atau belum. Kalau memang ada pro-nya, maka bagaimana bisa mengatur agar adjustment-nya itu tidak kemudian diatur oleh si AI-nya kamera, tapi yang ngatur kita, sehingga warnanya agak di brightness pada saat mengambil gambar itu ISO-nya dipelanin, sehingga kemudian saya pengen saya foto di jembatan tadi misalkan, itu mobilnya lampunya terekam panjang misalkan. Atau saya pengen freeze semuanya. Jadi kalau sudah tahu tentang teknik itu, kemudian kita bisa mengatur. Namun kalau akhirnya tidak bisa diatur pro, maka dengan kondisi yang otomatis itu kita masih bisa dapat komposisi. Nah tadi bicara komposisi tadi ya Mbak Marta, gimana komposisi fotografi yang pas sesuai dengan rule of third. Apa itu rule of third, nanti kita bicarakan. Komposisi leading line, bagaimana garis pandu sehingga mengarahkan pada objek yang harus kita foto. Nah, itu kalau memang kita mau mengikuti lebih dalam, maka itu perlu mengetahui komposisi, mengenali kamera kita, kemudian pencahayaan. 3 hal ini yang kemudian memang tidak hanya di kamera handphone ya, bahkan di kamera standar kalau biasanya kita belajar itu perlu kita memahami bagaimana teknis di kamera yang kita pegang, komposisi yang tepat untuk bisa melakukan gambar yang tepat, yang kemudian dilengkapi oleh teknik pencahayaan yang tahu minimal kalau pencahayaan di kalau di alam itu kan ya matahari satu arah ya, tapi bagaimana kita memilih sudut pengambilan waktu pagi yang baik dan waktu sore yang baik, karena 2 waktu ini golden hour, waktu emas, gimana matahari itu bisa kita manfaatkan untuk mengambil foto yang baik ketika di waktu pagi kisaran jam 7 hingga jam 10 kalau fotonya outdoor ya, atau jam 2 sampai jam 4 dengan tenor masing-masing. Kalau pagi lebih cenderung warnanya cenderung agak biru hijau, kemudian kalau warna sore itu cenderung agak warna kuning kalau kita cermati lebih lanjut ya. Namun situ momen di mana gambar atau foto itu bisa lebih, kalau kita manfaatkan matahari. Kalau kita pakai lampu studio karena kita harus foto di rumah, foto produk, maka lighting, nanti kita coba nih kalau foto produk, saya bawa satu model saya nih, namanya Mbak Hafizah. Nah, mungkin teman-teman akan terlihat, tapi selain ini kita kabarnya ada break dulu, ice breaking dulu ya. Mungkin setelah ice breaking kita akan kenalan dengan foto produk ya. Gimana? Oke. Mungkin kalau lebih lanjut kita break sejenak. Mungkin kalau ada teman-teman yang bertanya di chat, silakan. Nanti kita coba ngobrol lebih lanjut.
di sesi kedua. Maafin dulu ya. Bang Didik, komen. Oke, siap. Masya Allah ya teman-teman semuanya nih. Gimana teman-teman, materi yang tadi sudah disampaikan oleh Coach Didik ya, luar biasa ya. Ternyata hanya dari handphone gitu ternyata bisa mampu menghasilkan kualitas gambar yang sangat luar biasa gitu ya, dengan catatan bagaimana kita bisa mengambil foto dari posisi tertentu gitu ya. Dan terkait pencahayaan, saya ngenotis banget terkait cahaya yang paling terbaik itu atau cahaya yang paling indah itu adalah cahaya yang Allah ciptakan gitu ya, yang mana di pagi hari gitu ya, kemudian dengan adanya matahari gitu kan. Dan mungkin selama ini kita baru ngeh gitu ya, ternyata memang pencahayaan itu yang paling natural dan memang sudah Allah ciptakan ya, bisa kita manfaatkan gitu ya. Bahkan kalau dalam dunia fotografi gitu kan, foto sunset atau mungkin sunrise gitu ya, itu menjadi foto-foto momen yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Oke, makasih banyak Coach Didik. Dan silakan nih cahaya ilahi, waduh ya, cahaya ilahi bisa aja ya. Jadi apa boleh nih yang mau bertanya, Ayas izin tanya Kak, silakan yang mau nanya ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya silakan aja gitu ya, mungkin terkait praktek atau mungkin yang mungkin pernah teman-teman lakukan juga boleh tuh dijadikan suatu pertanyaan gitu ya. Apalagi sekarang di tengah situasi pandemi mungkin membuat kita banyak kesempatan untuk mengeksplor gitu ya. Saya kalau mungkin nggak tahu ya kalau di Depok ya, saya kalau di Jakarta itu setiap pulang kerja teman-teman semuanya ya, itu selalu ada tuh orang-orang yang siap-siap buat ngambil foto di sekitaran jalan Sudirman Tamrin, ya ampun ya. Itu setiap pulang kerja tuh, karena emang bagus banget gitu ya. Dan mungkin semoga aja kita bisa ngangkat nih ya keindahan yang ada di Kota Depok gitu kan. Ya apapun itulah ya yang bisa teman-teman abadikan gitu kan. Nggak cuma foto macet aja gitu ya, tapi memang betul-betul kita bisa mengangkat satu destinasi atau mungkin satu keunggulan di kota kita gitu ya, khususnya mungkin di Kota Depok gitu ya. Nah bisa tuh ya teman-teman ambil view-nya gitu. Apalagi sekarang di Depok kan banyak ya kafe-kafe yang asik gitu ya, kafe-kafe yang menyenangkan gitu ya, yang buat nongkrong. Nah, boleh jadi itu bisa kita ambil jadi perspektifnya gitu ya, bisa kita ambil tag-tag fotonya gitu ya. Nah, silakan tadi yang mau nanya siapa nih? Yang mau nanya Ayas kalau nggak salah ya. Silakan kalau mau nanya langsung aja mau. Nah, ini dia nih. Ini mau langsung kita jawab apa gimana nih, Coach? Atau kita simpan di akhir sesi gimana? Langsung aja kali ya. Boleh. Mungkin bisa ada 3 penanya awal. Oke, ini saya bacakan dari Kak Ayas nih. Ya. Saya Relvans. Nah, saya suka foto-foto kereta api di railway ya, foto-foto anak rel ya. Kemudian suka foto kereta di tengah terik matahari. Kalau foto hasilnya suka kurang jelas dan kadang juga buram. Nah, pertanyaannya gimana ya settingannya biar bagus? Nah, mungkin ini foto di tengah terik matahari. Waduh ya. Menarik sekali ya. Lagi fotonya tengah-tengah siang bolong. Ini hati-hati ya. Semoga jangan di jalur trek yang ini ya, di trek yang jalurnya aktif ya. Bahaya nanti. Kalau sekarang itu kalau nggak salah kereta itu lagi ini juga sih ya. Bagus yang view-nya. Apalagi sekarang kalau nggak salah ya di stasiun Manggarai yang jalur yang terbaru ya teman-teman ya, di jalur yang paling atas ya. Itu kan udah dipakai ya. Nah itu Instagramable banget ya. Ya. Nah ini mungkin langsung aja nih dijawab nih. Foto di tengah terik matahari ya. Oke, baik. Gimana? Kadang hasilnya kurang jelas. Nah gimana nih biar settingannya biar bagus? Silakan. Oke, baik. Pertanyaan yang mungkin hampir sebagian kita ada juga. Saya juga pernah merasakannya ketika kadang kalau ini momen kalian suka foto di outdoor, ini kalau genrenya street photography, jadi suka dunia outdoor, kemudian di situasi di peristiwa lingkungan tertentu, misalkan ya ini kondisinya di jalan rel kereta api ya, di mana situ menantang matahari. Kemudian
Nah, ini kondisi sudut pengambilan cahaya memang perlu perlu diatur agar memang kalau tipe kamera yang kita gunakan bisa diatur manualnya, sesi memotret dengan matahari ada di persis kamera kita menghadap matahari sehingga terjadi siluet. Itu kalau sebagian orang ada yang melihat itu backlight nggak bagus. Namun ada sebagian justru malah fotografer ada yang sengaja mengambil genre siluet. Jadi foto itu justru ada di menghadap matahari sehingga si objek itu gelap. Jadilah tuh gambar tuh ada siluetnya. Kalau itu maksudnya dari siluet mungkin itu ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah bagaimana mengambil foto di terik matahari ya. Kalau dibilang kurang jelas, memang kalau posisi terik memang tidak. Kalau saya bisa mengatakan kalau teriknya di posisi jam 12 atau setengah 12 sampai jam 1, memang akhirnya kita kalau bisa dikatakan BKC tidak menggambar di area jam segitu ya, karena memang persis teriknya matahari di jam segitu itu maksimal. Kalau untuk foto model ya, kalau untuk foto model itu membuat efek model itu menjadi agak gelap seperti kayak saya nih. Kalau teman-teman melihat saya ini natural, nggak pakai efek apapun. Saya dapat lampu dari atas, kemudian dapat gelap di bagian di leher itu gelap, bagian hidung gelap. Jadi sehingga foto itu menjadi kurang menarik kalau pengambilan gambar di matahari. Beda lagi kalau ada trik bagi teman-teman yang kalau suka dengan foto dibuat settingan manual, di mana kalau untuk trik matahari itu dibuat matahari tidak terlalu tajam kalau memang kondisinya tidak menghadap persis matahari, misalkan dengan di blur, dibaurkan dengan alat bantu pembauran misalkan. Tapi kalau ini kan ambil foto modelnya kereta api yang super gede, bukan foto model. Kalau foto orang ada kita motret seorang, namun kemudian pengen motret di jam 12, memang di atas orang tersebut dikasih pembauran sehingga cahaya matahari dari atas tidak terlalu besar, atau dari arah nunggu waktunya jangan jam 12 siang, agak sorean dikit, dan sudutnya pun dibuat sudut bisa dari sisi kanan atau sisi kiri. Kalau di teori sudut pengambil gambar itu kira-kira di 45 derajat dari arah, kalau kita mengambil arah tangan kita tuh kira-kira 45 derajat dari arah pandangan kita, itu sudut jatuhnya matahari ke arah objek. Kalau objek ada di depan kita gitu ya. Kira-kira 45 derajat itu lebih baik, sehingga objek itu lebih ada dimensi yang di situ sisi terangnya mungkin dari sisi kiri atau sisi kanan, tidak terlalu depan persis, namun agak dibelokkan sedikit. Nah itu sedikit trik kalau kita memoto model. Kalau yang di foto kamera ya memang untuk settingan yang biasanya bikin kurang jelas itu satu, lensanya mungkin kotor, jadi kurang jelas. Itu yang kedua, bisa jadi titik fokus buram atau jelasnya itu sensor pengaruhnya, jadi kurang di situ. Yang ketiga ya diafragma, dari kamera itu bisa diatur nggak titik fokus itu diafragma. Itu kalau misalnya teman-teman kita karena mengenal tentang diafragma, pengaturan bukaan lensa agar bagaimana titik fokus itu bisa clear. Namun kalau yang sangat esensial itu ya pastikan lensa yang kita gunakan itu jangan sampai kotor atau ada yang membuat efek buram itu tidak bisa clear. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semoga menjawab ya. Kalaupun tidak, nih saya juga menerka tergantung kondisi teknis kamera ya. Kita kenali kamera kita kondisinya bagaimana, fitnya atau enggaknya. Saya ada sedikit foto, tapi mungkin ada satu contoh foto yang kemudian kemarin kalau nggak salah ada ini ya Kak. Ya silakan. Iya. Kalau ada yang mau di-share, Coach. Mau di-share ya? Nah ini boleh nih, karena kita juga mau komentar. Sedikit saya coba mau share, ada satu foto yang kemudian ini fotonya foto model ini ya, foto model indoor, di mana foto ini saya ambil, ini foto produk sebenarnya. Foto produk ini
komposisinya memang dibuka. Ini fotonya backgroundnya pakai lighting belakang ada ya, lightingnya dibantu oleh dari arah kiri, ada sudut pencahayaan dari arah kiri dan sudut pencahayaan dari arah kanan. Ini modelnya si boneka Hafiz dan si Hafizah. Nah ini misalnya kalau foto produk, di mana ketika produk itu kita foto dengan lighting, ini dengan kamera dibuat nggak auto ya, tapi dibuat manual sehingga pencahayaan cukup dan bukaannya sesuai. Namun yang sangat mendukung adalah lighting atau cahaya, sehingga kalau cahayanya cukup terang dan sudut pengambilan tidak persis di depan, tapi agak, kalau bisa dicermati teman-teman sekalian tuh, kalau lihat dari boneka Hafizah ini, lighting pertama ada di sudut kanan atas, kira-kira 45 derajat kalau teman-teman mengangkat tangan, kemudian mengarah ke 45 derajat arah atas gitu ya. Itu lighting pertama. Kemudian lighting kedua bisa diisi dari arah belakang sehingga membuat rim light. Rim light itu cahaya belakang yang membuat batas list si Hafizah ini ada batas antara warna hijau dengan warna jilbabnya si Hafizah. Kemudian bisa dibantu oleh kalau ada lampu yang ketiga. Minimal ada 3 lampu yang kemudian produk itu bisa mendapatkan clear. Tapi memang yang lagi-lagi perlu dipastikan kamera kita bersih lensanya. Gitu. Itu sedikit share tentang foto yang semoga menjawab. Kayaknya ada pertanyaan mau soal bisa dikomentari foto teman-teman ya. Silakan, Pak. Oke, siap. Oke, udah jadi. Di WhatsApp ya? Ini mau langsung ada yang mau di-share atau ke pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya mungkin ada. Oh, pertanyaan berikutnya ini ada nih. Dari, ini namanya aja nama kamera nih ya, Itel Vision 1 Pro. Oh. Untuk kamera sepertinya speknya memang, ini pertanyaan atau pernyataan ya. Untuk kamera sepertinya speknya yang bagus ya. Seperti apa dan kisaran berapa harga kamera biasanya Pak untuk pemula? Oh, mungkin ini spek dan harga terkait Yang hobi kamera untuk beli pemula ya. Mungkin kalau apakah ada dibilang rekomendasi? kameranya speknya bagaimana, sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhan teman-teman itu untuk ingin menggelutnya ke foto untuk sosial media, atau sudah ke misalkan yang memang di industri media sosial ya, kayak misalkan bikin video vlog atau YouTuber atau yang mengarah ke memang menggunakan kamera besar. Kalau untuk ukuran kamera standar yang memang mau dimulai untuk pemula, kalau dulu saya contoh pertama saya belajar mulai memang yang namanya produksi itu dimulai kamera pertama yang kalau saya rekomendasi, kalau saya pertama mulai itu di tahun 2010 saya menggunakan kamera tipe Nikon ya atau Canon yang kalau sekarang sih serinya di 3400 atau kalau Nikon itu di 5600D yang kisaran harga bisa kisaran 5 atau 6. Namun kalau di kamera handphone juga itu sudah untuk saat ini dengan harga yang sama, handphone yang kisaran 4 ya. Yang kalau teman-teman lihat arah balik lensanya itu ada 3 atau 2 lensa ya, 3 atau 4 lensa itu yang bisa ditinggal. Nah itu sudah bisa punya kemampuan yang cukup dalam. Biasanya resolusi megapikselnya sudah kisaran di 20. Itu dari teknik kemampuan kameranya. Yang sisi yang lain, saya sih mungkin pengennya tidak bicaranya di kamera ya, tapi lebih pada komposisi, bagaimana komposisi yang perlu kita gali agar bisa mendapatkan sisi foto yang menarik. Nanti sebentar kita coba tengok ya. Sebentar saya coba lihatkan dulu, komposisi ini belum saya angkat, tapi ini penting untuk bisa jangan sampai teman-teman pengambilan foto ini mengejar foto yang dengan kamera yang harus bagus, handphonenya harus bagus, padahal komposisinya belum dilihat.
Tapi justru dengan kamera yang sederhana, namun komposisinya bagus, itu sudah cukup baik gitu ya. Kalau kita ikut lomba foto, saya pernah jadi juri juga, dan ukurannya bukan bisa jadi kamera itu memang mempengaruhi kualitas. Namun di sini ketika komposisinya kurang bagus, itu kurang. Tapi ketika komposisinya bagus, wah ini udah punya kualifikasi yang bisa diakui lah. Ya, sebentar, saya coba carikan dulu. Ya, ini. Nah ini dia. Bentar, saya share screen dulu ya. Semoga cukup. Oke, kok ini? Ini foto komposisi yang memang perlu dan ya perlu diperhatikan ketika rule of third-nya pas ya. Bagaimana framing dari gambar itu menjadi membatasi area objek yang ingin dilihat. Kemudian leading line. Leading line itu mempengaruhi objek yang ingin kita foto itu diarahkan dengan baik kondisi alam atau kondisi lingkungan, kemudian mengarahkan pada objek yang penting. Nah, yang pertama ini adalah rule of third. Rule of third itu adalah ada garis imajiner yang kadang kita tidak melihat secara nyata, namun bagi fotografer ini perlu titik yang penting untuk diperhatikan ketika di mana objek yang harus ditaruh dengan pas sehingga setiap orang yang melihat akan tertuju matanya ke situ. Nah, titik pertemuan ini ada 4 titik ya, imajiner, yang kalau untuk alat bantunya baiknya di handphone atau kamera kita pasangkan itu, hidupkan bagian gridnya. Ketika gridnya dihidupkan, itu bisa menjadi alat bantu titik imajiner yang titik sini yang kemudian menarik untuk sudut orang yang akan difoto itu diarahkan ke titik tersebut. Hampir kalau bisa di survei titik imajiner ini bisa di 15% mempengaruhi ya dari hasil total gambar. Namun maksudnya dulu saya pernah dengar dari dosen saya itu bahwasanya titik ini bisa menjadi 70% mendominasi mata orang pertama untuk melihat ya, dibandingkan kalau kita mengambil foto persis di tengah ya. Untuk beberapa ini kalau untuk foto street fotografi ya. Ini rule of third dan komposisi yang lain mungkin nanti akan kita coba gali. Namun yang pertama ini kalau menurut saya perlu diperhatikan. Maaf mungkin ini. Berikutnya mungkin dari Bang Randy ada lagi yang semoga menjawab ya. Tapi kalau ada yang kurang. Oke. Ada lagi pertanyaannya ya, kita coba tarik lagi. Jadi sesuai dengan kebutuhan nih, intinya memang kalau untuk setiap kamera zaman sekarang itu memang speknya juga udah ini semua lah ya. Ibaratnya dengan harga yang 1,5 atau mungkin 2 juta juga sebenarnya kameranya udah bagus gitu ya. Betul sekali, betul. Sebenarnya sih makanya kalau ditanya harga saya nggak ini, tapi kamera yang biasa pun 1 juta sudah oke. Tinggal kalaupun tadi kalau kita bicara di video tadi Mbak Marta, memang settingan manual sangat bisa mengatur adjustment kita. Namun kalau pun akhirnya setting auto nggak masalah juga. Yang penting tadi komposisi, gimana komposisi yang tepat, leading line dan ini belum cari komposisi yang lain, baru 2 hal ya, rule of third sama leading line. Ketika leading line dan komposisi rule of third-nya bagus, tepat, insya Allah foto kita lebih cantik. Plus lagi kalau ada cahaya yang kita memperhitungkan cahaya sudah cukup baik ya.
Kalau emang kita mau foto produk, produk kita dibantu dengan lighting yang oke. Nanti kita coba sedikit nih lighting produk. Siap. Ini saya bawa model ini. Ini Kayaknya adalah- ada teman-teman punya foto yang kemarin sudah dibuatkan ya, mungkin ada 1-2 bisa kita lihat. Oh boleh, kita skip dulu ya, kita besok ya. Boleh kita izin untuk saya presentasi hasil foto-foto peserta. Iya betul sekali, iya. Silakan. Oke. Ini ada pesertanya ya di sini. Ini Instagramnya atas nama Iro. Ya. Silakan kalau ada bisa ini dulu dipresentasikan foto ini foto apa gitu diceritain. Oke. Ada nggak ya di sini? Bu Iro ada, Mbak Iro, Bu Iro. Aisyah Zafira. Oh, Aisyah Zafira. Fira. Oh, Fira. Iya, silakan. Ada? Oh, ini ada nih Aisyah Zafira. Silakan. Silakan. Diceritakan nih fotonya, ceritanya foto apa gitu. Ya, jadi foto ibu Ibunya. itu mereka bersama Bukan. Semua Jaya buat. Tentang hari guru ya intinya ya. Iya. Buat semua Jaya. Nama Tirta Jaya. Nah, Selanjutnya ini Pak Iya, Effendi. Silakan Pak Effendi. dia itu PKK-nya. Bukan Jaya biasanya. Pak Effendi ada di sini. Dia anaknya tuh si Aisyah Zafira. Effendi kayaknya nggak ada nih, nggak hadir. Boleh foto berikutnya? Foto berikutnya ini Instagramnya Lala Kuatikan ya. Ada nggak nih di sini? Ini yang bikin foto malah nggak hadir nih. Hadir ya. Oke, Yang berikutnya. terakhir ini foto kembang Ibu Fitri. Iya. Ibu Fitri ada tadi kayaknya nih. Iya. Ya boleh diceritakan sedikit Bu. Ceritanya ada di komentar sudah saya tulis. Iya maksudnya sambil Ini baru diambil foto ya Bu? Diceritain lagi. Iya kan sorry. Baru diupload. Iya baru diupload Oke, karena cakep lah. kan semalam jelang maghrib kan hujan. Ya saya suka surprise aja. Wah kayaknya cantik banget nih ada titik-titik air. Ya langsung cari posisi, cari angle, kemudian cekrek. Boleh tanya Bu, itu motretnya pakai handphone ya? Iya Oppo. Oh cakep. Ya, pakai Oppo ya. Oppo A3s. Ada settingan khusus atau Ibu foto aja apa adanya sesuai dengan Foto kamera? aja apa adanya, cuma Foto saya apa cari adanya. posisi angle aja iya, karena Angle. karena kan hujan saya tambah deres kan, jadi aduh kayaknya basah nih, jadi ya posisi Oke, aja sih. Oke. Udah bagus ini fotonya nih. Foto bunga bak nama bunganya apa? Itu tanya deh. Iya, oke lah. Apa nama bunganya? Saya jadi mau komentari ini foto terakhir. Kalau dari foto yang lain itu, ini foto yang memang lebih kalau saya bahasa ini tipenya foto makro ya. Lebih fokus ke objek yang memang hampir sebagian fotografer pemula atau awalan. Kalau saya minta tugas foto, maka tugas pertama adalah memotret bunga. Ya, dan buatannya Bu Fitri ini kalau dari sisi titik foto fokusnya sudah oke, tidak gagal fokus karena biasanya ada sebagian kita yang pengen foto produk namun titik fokusnya gagal. Kalau lihat di layar memang ada efek si bunga yang kontras dari lingkungannya. Kebetulan pilihannya oke, warnanya putih, kalau lingkungan di sekitarnya hijau, gelap dan lain-lain sehingga objek itu lebih ngangkat. Plus dikasih ada elemen basah ya. Jadi
seolah-olah basah. Ada yang kemudian sebagian orang yang pengen cerita biar basah sengaja disemprotin. Nah, mungkin karena habis hujan, jadi memang kalau dari titik fokus oke. Tinggal mungkin interestnya kalau emang boleh bisa digeser dikit, karena kalau bicara bunga maka kadang perlu ada ngangkat dikit di bagian putik. Mungkin kalau misalnya agak turun dikit gitu ya, boleh. Lebih bagus lagi kalau memang daunnya itu bunganya itu ada interaksi, misalkan memang itu agak sulit ya. Makanya kalau bisa foto itu jangan sekali, foto itu beberapa kali, dan kalau dapat misalkan di bunga itu datang si kumbang. Jadilah tuh cerita bunga dengan si kumbang, makanya foto itu berbicara. Bukan sekedar foto bunga biasa, namun di situ ada si kumbang misalkan. Atau bisa jadi modelnya pattern itu pola. Jadi pola misalkan ibu ngambil bunga agak banyak, kemudian disusun menjadi satu ikatan, kemudian dirempel. Jadi ada pattern, ada pola berulang. Bunga melati banyak, kemudian ada bunga mawar di tengah satu. Nah, jadi ada pattern, tapi patternnya di pattern yang pola yang kemudian ada istilahnya embosnya kuat. Misalkan bunga mawar di antara bunga melati. Jadi ada cerita yang kemudian foto itu berbicara, tidak hanya menarik atau bagus. Nah, itu kalau komposisi bunga itu dibuat ya tadi komposisi atau pattern atau framingnya kita coba angkat, karena yang foto itu tergantung framing kita, mau seberapa cantik atau seberapa bagus kita ngambil foto. Tarik coba ke atas Bang. Makasih Bu Fitri untuk fotonya. Oke nih, kayaknya kalau dari 5 foto saya tergoda untuk di foto yang model bunga nih. Lebih oke. Nah, berikutnya foto yang lain. Oke, itu foto yang pertama mungkin yang dari yang pertama. Oke, yang pertama foto ibu ya. Ini dalam rangka Hari Guru kalau nggak salah fotonya nih. Kelihatan ada tulisannya Hari Guru. Nah, fotonya ya dari anaknya yang motret. Nah, dari sisi komposisi mungkin perlu lebih kalau saya sih ngebahasanya standar ya. Jadi setiap foto dengan kondisi lighting yang apa adanya, mungkin terlihat di lingkungan di rumahnya sudah oke. Terlihat pas, yang penting tidak sampai ada objek yang gagal fokus atau jadi bias, kalau bahasa kita yang ini ya, ya tidak salah ngelihat pengen mengangkat si ibu yang seorang guru, kemudian ada hadiah ulang tahun, namun ada dekorasi lain yang kemudian mengganggu fokus. Baiknya sih memang hilangkan yang nggak perlu, fokus ke bagian bisa jadi misalkan si bunda mau dikasih hadiah kue, nah si ibu sama si kuenya coba di close up lebih dekatkan, walaupun di balik kue itu ada juga hiasan lain. Jadi hadiahnya banyak ya, jadi khawatir dari pemirsa tuh melihatnya tidak hanya kue namun ada buah dan lain-lain. Pengennya sih semuanya pengen ditampilin ya, namun jadi kebanyakan atau terlalu banyak ornamen. Coba diambil titik fokus tertentu sehingga cerita yang mau kita angkat adalah foto potret si bunda dapat hadiah kue. Kuenya kayak apa sih? Kuenya enak. Nah, gimana cara buat kuenya enak tuh? Nah, coba diangkat sedikit warnanya, mungkin lebih warm, lebih hangat. Kalau emang sempat setting ya, tapi biasanya kalau kondisi momen akhirnya lagi-lagi orang nggak sampai aturan fotografi yang ribet, misalkan foto aja, tapi yang penting komposisi emang sudut pengambilan mungkin agak menarik kalau misalkan agak turunin low itu agak handphonenya agak turun ke bawah sehingga terkesan lebih, kalau laki-laki bapak-bapak itu kadang kalau foto dari arah bawah itu pernah ngeliat nggak fotonya Bung Tomo tau nggak foto Bung Tomo yang dia lagi ngangkat tangan tuh kalau lagi bicara. Nah, itu kalau lagi ngangkat maka jangan ambil foto dengan kondisi persis kalau kita itu setara mata berdiri sama orangnya, maka tidak akan dapat karakter. Namun sengaja foto diturunin sampai low angle. Low angle itu arah bawah. Jadi si orang itu terlihat gagah lebih. Cuman kalau di foto si bunda ini jangan juga dia agak ke bawah ya, karena kalau terlalu bawah ntar jadinya ini ibunya jadi kelihatan gagah banget gitu ya. Enggak juga. Jadi memang hati-hati dalam mengambil sudut pengambilan. Terus ornamen lain kalau emang nggak begitu perlu bisa dideketin aja. Kalau tadi saya lebih suka deketin aja tuh akunya, jadi lebih fokusnya boleh juga, atau misalkan Hari Guru agak dideketin, di crop terus agak turun dikit, jadi terlihat lebih angkat. Mungkin itu ya, semoga
lebih berhati lagi untuk foto potret. Berikutnya. Untuk foto ini konsepnya kegiatan hafalan Quran. Oke, baik. Sudut pengambilan oke dari arah samping, ingin bercerita sang guru dan si anak ya dengan talakinya. Untuk lighting sih oke, cukup. Mungkin kalau buat variasi yang lain mungkin boleh agak diturunkan. Walaupun memang kalau agak turunkan nanti ada background di belakang sana yang akan terlihat ya. Inginnya mungkin fotografer ingin mengcropping agar si background sebelah sana yang latar belakang itu tidak mengganggu. Memang saya kira itu salah satu teknik untuk memanipulasi agar foto itu di framing pada area batas ini. Namun kalaupun bisa, memang kita coba ambil geser di sudut yang lain, mungkin sudutnya agak diturunkan atau digeser ke samping yang kemudian bisa close up si guru dengan anaknya, dengan muridnya dua, yang lainnya mungkin jadi agak blur misalkan. Bisa kalau di teknik foto handphone, cuman memang perlu agak mendekat dikit ya. Ada beberapa trik. Namun untuk foto ini sudah oke. Sedikit diangkat, mungkin terlihatnya agak pucat, bisa dimainin di adjustmentnya biar lebih ngangkat dan seger ya. Kalau di foto mungkin di Photoshop atau di Lightroom bisa diangkat sehingga lebih terlihat segar gitu. Ini kok ini tonernya masih agak pucat dikit. Lanjut mungkin foto yang ketiga. Nah, ini foto ibu sedang, ceritanya apa nih? Happy Teacher Day. Oke. Maksudnya pengen dikasih blur, kasih ada efek. Ini blurnya blur dari efek fotonya atau saya berkhusus sedang dipakai dikasih framing ini nih. Ada beberapa teknik dari yang efek, sengaja Pak. Nih ambil bukan sedotan. Oh, ceritanya bolu dan buahnya juga ada dari bolu. Oke, jadi ya untuk Aisyah maaf yang di chat ya, saya baru melihat yang chat. Ya, makasih Aisyah udah dijawab. Itu ceritanya bolu dan buahnya hadiah. Oke, bisa terima. Cuman di sisi yang lain, saya lagi ngasih saran kalau foto yang berikutnya bisa di close up tertentu, si ibu senyum kemudian ngangkat bolu. Kalau tadi ceritanya, kalau saya balik lagi ke cerita ini si ibunda di foto duduk tapi sedang ngajar mungkin ya, tapi tidak terlihat karena pakai masker. Semoga menarik, namun sebenarnya saya masih agak belum nangkep cerita. Nah, enaknya sih kalau foto itu bisa berbicara. Gimana cara berbicara? Mungkin saya menduga kalau di foto ini si ibunda lagi sendiri nih, lagi pengen ngadem karena ada kipas angin. Tapi kalau dibilang ngadem, kipas anginnya ngadep ke sono nggak pas. Jadi kalau kita mendengar pepatah, foto itu bercerita 1000 kata, 1000 cerita. Nah, buatkan itu foto itu berbicara, ya. Kalau sini bagaimana cara bisa berbicaranya ya? Cari karakter. Jadi ekspresinya mana? Nah, ini cari ekspresi. Dan ekspresi si objeknya tersenyum kah? Mungkin kan ini karena ngasih nggak bisa tersenyum ya. Cuman ada elemen lain yang kemudian bisa mendukung itu. Nah, komposisi sudut pengambilan mungkin bisa mempengaruhi ya. Tapi kalaupun nggak sempat momen ya sudah potret, misalkan karena itu momen yang langka, potret dulu. Tapi kalau berikutnya masih ada sempat waktu, ambil sudut yang lain. Framingnya perlu, timingnya juga oke. Ya. Ada 5 hal yang kemudian saya jadi bocoran di sesi tambahan nih. Jadi ada ADVAT itu rumusan 5 hal yang biasanya dipakai fotografer jurnalis untuk memotret sebuah momen. Yang pertama, entire, ambil foto keseluruhan dulu, entire. Kemudian D, detail. Baru setelah dapat foto entire, detail. Dekatkan ke objek. Dekatkan sedetail bagian apa yang perlu diangkat detail. Yang ketiga, F. Tadi E, D, F. F itu framing. Batasi area yang nggak perlu. Framing itu dekatkan. Ya, frame. Kemudian A. A itu maksudnya pattern. Pattern itu misalnya kalau ada pola tertentu dari sebuah objek atau kumpulan objek itu bisa jadi pengaruh. Yang terakhir T, timing. Timing yang tepat untuk dapat momen yang tepat dengan lirikan yang tepat. Nah, ini momen ini misalkan momennya adalah si ibunya tahu-tahu lagi kayak gini ngelirik dikit ke kita. Nah, itu momen itu bisa didapatkan oleh di kamera handphone. Walaupun saya juga ngerasa kalau pakai kamera handphone itu tingkat timingnya tuh agak
agak lambat ya dibandingkan kalau kita sudah terbiasa pakai kamera DSLR yang speednya bisa diatur sangat cepat, tapi lighting juga oke, sehingga momen bisa multi exposure. Kalau di handphone bisa multi exposure boleh juga tuh, cuman ntar konsekuensinya memori handphone akan cepat penuh. Fotonya banyak sehingga kemudian dapat momen sesuatu, misalnya si ibunya tahu-tahu lagi madep kiri atau ngelirik, tapi luruskan juga dengan kamera menangkap dan agak close up sehingga terlihat lirikan mata menjadi ingat lagu ya. Nah, mungkin itu ya. Fotonya udah 4 ya. Jadi kira-kira dari 4 foto itu saya lebih tergoda di foto yang terakhir, foto tentang bunga. Namun yang lain juga oke. Kemudian foto ibu yang bolu sama foto yang pengajian tadi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah membuatkan fotonya, dan tadi ada yang belum saya jawab kayaknya nih. Ada beberapa pertanyaan aja di atas. Mungkin Bang Randy ada yang bisa dipilihkan foto yang pertanyaan bisa kita diskusi. Wih, tadi mau nyoba nih. Oke, ada nih pertanyaan lagi mungkin ya. Untuk pertanyaan yang bisa dijawab, kita lanjut. Ini aja nih yang pertanyaan nasi goreng. Tadi saya lihat ada pertanyaan tentang nasi goreng. Jadi pertanyaannya, dia jual nasi goreng gitu ya. Untuk nyari komposisi yang pas ya. Untuk foto nih gimana nih? Gimana nih? Silakan nih, Coach. Foto nasi goreng. Ceritanya gimana caranya orang suka atau kita jadi tergoda oleh foto nasi goreng. Yang pertama sih mungkin teman Kak siapa nih? Tadi yang bikin, namanya siapa yang kakak yang membuat nasi goreng ini? Yang tanya biasanya yang namanya Edmodo Enung. Enung ya. Yang namanya nasi goreng, biasanya nasinya warnanya apa? Ada nggak nasi goreng warnanya biru? Warnanya coklat nasi goreng. Bukan nasi Coklat goreng, atau namanya putih? nasi es ya, nasi putih. Nasi Namun abu, kasih ya. nasi goreng, biasanya goreng itu warnanya agak orange. Dan biasanya untuk makanan itu lebih enak, kan itu nasi goreng berarti panas-panas loh, hangat. Warna hangat api itu cenderung memberikan nuansa gairah, rasa pengen makan. Coba kalau dibuatnya agak pucat, warna agak biru kan sulit. Nah, untuk tipe-tipe makanan, mau nasi nasi goreng atau martabak atau yang lain, atau makanan yang pasti di situ akan menggoda selera, maka tonton pertama yang perlu disetting di bagian kameranya, bisa nggak diatur pengaturan warna, namanya white balance ya. White balance-nya diangkat sedikit ke warna yang cenderung orange, atau sebenarnya auto white balance sudah oke. Atau kalau saya white balance, lighting tambahan, misalkan kalau kita mau ada lighting, diatur agar lightingnya bisa warnanya agak orange. Nah, berikutnya itu bisa nggak orange itu jadi introvert, tapi cukup agak sedikit kuning yang kemudian bisa terlihat. Kemudian dibuat close up. Boleh misalkan nasi gorengnya agak di close up lebih, jangan sampai nanti ada gagal fokus dari foto yang lain. Jadi satu piring foto, kemudian dibuat sudut dan dibuat dekorasi yang menarik, misalkan warna nasi goreng tapi di situ ada tambahan menu standar penyajian, dikasih acar kemudian, sehingga orang yang melihat itu seperti menggoda dan rasanya ingin menikmati. Tapi memang tergantung, misalnya ada nasi goreng lumer, ada tambahan mayones misalkan, berarti ada efek mayones dijatuhin, tapi ada sedikit ada sedikit kayak jatuhan tapi mau jatuh tapi mirip, itu bisa juga kasih efek. Atau agak lumer dikasih mentega kalau emang itu. Nah, itu masalah pengaturan dekorasi dan elemen-elemen lain. Jadi pastikan dalam satu framing itu gimana itu mendukung, tapi juga yang terlalu rame yang akhirnya jadi gagal fokus. Hati-hati. Tapi mencoba aja terus, eksperimen ya. Semoga menjawab. Gimana? Ada lagi mungkin pertanyaan berikutnya? Ada pertanyaan berikutnya. Terima kasih banyak. Kemudian ini pertanyaan berikutnya yang menarik juga nih dari
Mungkin dari Kak Miarti kali ya, untuk konten di lapak marketplace agar menarik dan pencahayaan yang bagus itu dengan smartphone seperti apa dan settingannya seperti apa juga ya. Ini dia HP-nya Oppo A57. Oh, A57. Oke. Boleh tanya, Oppo A57 itu tipe, sudah ada tipe settingan Pro-nya ya? Semoga sudah ada. Kalau belum ada settingan Pro-nya, memang mungkin bisa didukung dengan settingan cahaya pencahayaan. Namun di sini paling yang bisa kita atur adalah bagaimana kita mengambil objek yang bisa, kalau untuk marketplace maka pastikan produk yang kita punya itu bisa cukup pencahayaannya. Saya jadi teringat sesuatu yang mungkin bisa saya share di sini. Nah, sebentar. Izinkan saya coba men-share satu video yang sebentar. Boleh ya? Ini tinggal beberapa menit lagi atau menit lagi. Oke, ini satu video yang trik ini dari satu marketplace, namun bisa kita capture triknya. Ada suaranya? Nggak ada. Apanya? Unmute. Layaknya peribahasa dari mata turun ke keranjang, sebagai seller, kita pasti ngerti betapa pentingnya foto produk yang dilihat pembeli buat narik penjualan. Faktanya, pembeli bikin keputusan mau belanja di toko kita atau enggak dalam waktu yang super singkat. Jadi, yuk cari tahu 4 cara ambil foto produk yang keren. Nggak perlu kamera canggih, pakai handphone juga bisa. Oke, nyupliknya dari satu. Tips pertama, siapin background putih atau portable studio kayak gini. Bisa dibeli di Tokopedia loh. Bentar woi, belum waktunya ngiklan. Kedua, pastiin pencahayaannya cukup. Kamu juga bisa coba pakai cahaya yang natural. Ambil foto dari berbagai angle, tampak atas, depan, samping, dan jangan lupa foto detail-detail kecilnya ya. Sebentar, kok ngeblur gini ya? Tinggal 3%, lupa. Ya, perlu diulang deh. Maaf ya teman-teman sekalian, ini ada gangguan teknis. Mungkin nanti Ya, jadi videonya bisa kita ini share di ini aja kali ya, bisa kita share di menunggu WhatsApp loading. grup Jadi kali ya. untuk pertanyaan tadi untuk foto produk tadi sudah ditampilkan di video sempat sebelum mati tadi, bahwasanya untuk foto produk gunakan latar polos, kemudian menggunakan pencahayaan yang oke, dan pastikan ketika mengambil gambar maka titik fokus produk bisa diambil dari angle yang dilengkapi baik dari sudut depan, sudut samping, sudut atas, namun juga pastikan lightingnya bisa membantu untuk menerangi area tersebut. Makanya kenapa kalau bisa lighting untuk foto produk jangan satu, baiknya 2. Kalau ada asisten yang megang lighting, misalnya di rumah nih, misalnya foto produk tapi punya lampunya cuma lampu senter misalkan. Di rumah ada lampu juga, lampu belajar. Nggak apa-apa, lampu belajar di rumah disediain, sengaja emang buat lighting tambahan. Lightingnya ada lighting 1, ada lampu 2, bolehlah 3 lah. Jadi lampunya bisa 3 sudut yang kemudian pencahayaan si produk itu bisa clear, jelas. Karena emang kita niatin mau ngejual, jadi produknya emang serius mau diterangin sebagus yang bisa kita maksimalkan untuk mendapatkan foto produk yang maksimal. Kayak seperti tadi mungkin saya sedikit tadi mencuplik foto produk, saya mengambil foto si Hafizo, itu produk mau ngejual boneka Hafiz. Nah, seperti boneka Hafiz kayak itu. Jadi saya tadi mengambil fotonya lampu lighting sebelah kanan menerangi sudut si objek Hafizo,
di sebelah belakangnya dibantu oleh lampu yang mungkin agak terlihat ya di layar pakai lampu handphone gitu. Kemudian foto itu bisa terang, tidak hanya mengandalkan penerangan standar dari lingkungan, namun dibantu oleh lighting yang kita sengaja terangi bagian objek tadi, sehingga memang biasanya ada bayangan-bayangan yang nggak perlu untuk foto produk ya. Kalau foto art beda lagi. Kalau foto art kadang sengaja ada bagian sudut tertentu yang dibayangi atau dibuat agak gelap, ada shadow-nya. Tapi biasanya kalau untuk foto produk biasanya dibuat seterang mungkin, dan 3 sudut utama ya, sudut samping kanan, arah depan. Kalau di fotografi dibilangnya ada fill light, ada key light, ada backlight. Fill light itu cahaya pengisi, key light itu cahaya utama, dan backlight itu cahaya belakang. Nah, ketiga titik cahaya tadi itu menerangi objek agar terlihat terang. Nah, ini rumusnya tidak hanya di kamera standar, kamera handphone pun juga bisa untuk memotret agar produk itu bisa bagus. Semoga menjawab. Oke, baik, Masya Allah ya. Ini terakhir boleh ya, satu pertanyaan lagi ya. Kayak tadi produk mulu ini, nasi goreng gitu ya, makanan gitu kan. Nih kita pertanyaannya sekarang yang ini deh ya, yang lainnya ya, selain makanan sama produk gitu ya. Dinta jadi lapar. Ini kalau fotonya yang suka jalan-jalan ke Curug atau pedesaan nih. Nah, ini settingannya yang bagus nih gimana nih Coach? Silakan. Halo. Kedengaran? Oh, pertanyaan boleh diulang? Ya, kalau tadi kan seputar produk. Nah, sekarang ini pertanyaannya kalau fotonya itu yang suka jalan-jalan ke Curug, ke pedesaan gitu ya. Nah, ini settingan dan juga positioning ketika mengambil fotonya seperti apa nih kira-kira? Oke, sering jalan-jalan ke pedesaan ya. Untuk pedesaan itu biasanya motretnya kan kalau jalan-jalan pagi di pedesaan misalnya ke puncak lah, Bogor. Berarti foto lingkungan kampung yang memang motret yang indah-indahnya tuh biasanya kalau di puncak itu ya, kalau saya sih bayangin kalau jalan-jalan ke puncak Bogor. Nah, itu ada latar yang dominan hijau. Pengambilan gambar biasanya pagi. Matahari, kita mau ngejar matahari sunrise ya. Nah, tadi ketika pengambilan gambar tadi, maka jadi untuk kondisi lingkungan pedesaan, pilihannya untuk kamera sih standar ya, dibuat auto balance pun nggak apa-apa. Namun kalau emang bisa, kalau kondisi lingkungannya, kalau di pedesaan biasanya mendung kadang ya, ada kabut dan matahari mungkin nggak terlalu dominan. Kalau matahari kondisi dominan, maka dibuat auto balance cukup. Namun kalau misalnya agak mendung, boleh dibuat agak dipilih white balance untuk kameranya itu dibuat ada shadow atau dibuat ada sedikit redup. Mana akhirnya kalau settingan pun nggak ada ya sudah auto balance. Yang penting memang sudut pengambilan. Kalau tadi disebutkan di videonya Mbak Marta tadi ada istilahnya raw file. Kalau di kamera handphone ada settingan raw file. Raw file itu file mentah. Jadi file itu tidak file standar JPG, namun dia dibuat raw sehingga ketika raw itu ada gagal foto maka bisa diedit di belakangan. Nah, cuman untuk settingan itu memang agak sulit. Cuman kalau akhirnya default kembali ke standar, adalah kita nggak ngeliat settingan raw-nya. Ya minimal ketika mengambil foto di area pedesaan, maka biasakan mungkin foto tersebut diambil dengan angle yang jangan sekali ya, tadi pakai rumusnya fotografer jurnalis itu ada 5 hal tadi. Mengambil sudut entire, sudut keseluruhan, mengambil lingkungan, boleh kita naik ke atas bukit untuk melihat foto lingkungan pedesaan yang indah permai. Yang kedua, detail, dekatkan ke objek. Misalkan kita mau melihat pedesaan itu ada hiruk pikuk orang sedang aktivitas pagi
para bapak-bapak mungkin di situ ada ayam sedang dikasih makan. Oh, itu objek si bapak di perkampungan sedang ngasih makan ayam. Atau petani sedang mulai ke sawah, maka dekatkan ke objek tersebut, kemudian ambil sudut yang kemudian framingnya bersih, yang kalau ada framing nggak perlu, maka kita crop, bukan crop ya, dekatkan ke objek itu detail. Yang ketiga, framing. Pastikan framing kita sesuai dengan kebutuhan foto kita. Ya, yang keempat, pattern misalnya kalau petani di persawahan, maka patternnya tuh adalah rumput-rumputan, bukan rumput, apa namanya, padi. Nah, padi itu adalah pattern yang berulang, warna hijau, kemudian si petani ada di tengah satu. Nah, sudut si petani berdiri tadi pakai rule of third. Rule of third itu titik imajiner, yang 4 titik tadi saya bilang itu titik berdirinya. Kalau biasanya kita foto si petani ada di tengah-tengah persis, maka coba kita geser dikit ke arah kanan, tapi jangan kanan banget, atau kiri, jangan kiri banget. Yang kiri yang persisnya di 2/3 dari gambar kita. Jadi lebih menarik, dan madhabnya jangan salah. Jadi menghadap ke area yang luas. Kalau petani sedang menyangkul membelakangi kamera kita, maka kita cari posisi agar si petani menghadapnya ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, area tersebut yang kemudian bisa menarik. Semoga bisa menjawab apa tadi yang pertama, entire, detail, framing, pattern, yang terakhir timing. Nah, timingnya kita juga perlu milih. Misalkan timingnya kita pengen melihat petani nyangkul. Nah, cara nyangkul hati-hati. Jadi pada saat nyangkul pas sudah jatuh atau pas diangkat. Nah, itu timingnya yang harus kita nungguin. Makanya kenapa fotografer itu ada proses observasi, mengamati. Jadi nggak bisa buru-buru. Makanya kadang ini mau jalan-jalan atau mau motret, kadang gitu kan. Nah, itu ya yang akhirnya sebagai bagian kita untuk foto yang sambil jalan-jalan, ya paling settingan kamera kita perlu diatur agar kita dapat momen bagus, terus kita punya dapat feeling yang tepat, karena emang nggak bisa lama-lama, ntar ketinggalan rombongan repot. Tapi ya akhirnya framingnya kita juga bisa dapat yang tepat, timing yang tepat, dan sesuai kebutuhan kita. Itu trik yang biasa digunakan oleh fotografer jurnalis yang bisa kita gunakan. Semoga menjawab. Oke, alhamdulillah ya, Masya Allah. Oke. Alhamdulillah untuk malam ini sepertinya kita bisa cukupkan ya, walaupun mungkin saya yakin teman-teman masih banyak pertanyaan gitu ya, tapi nanti tenang ya, kita masih panjang nih teman-teman perjalanannya. Kalau dikeluarin semuanya sekarang gitu ya, selesai dong programnya. Justru sengaja program ini dibuat biar memunculkan curious gitu ya, rasa penasaran buat teman-teman semuanya, biar nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya juga bisa terus dilanjutin gitu ya. Oke, jadi mungkin itu aja ya Coach Didik yang bisa kita share atau mungkin bisa kita obrolin nih di malam hari ini. Makasih banyak atas kesediaannya dan juga semangatnya buat teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa nanti kita akan ada pertemuan lanjutan ya di Jumat pekan depan, betul ya. Siapakah pembicaranya? Nah, stay tune terus dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik, betul ya panitia ya. Dan kalau nggak salah minggu depan kisi-kisinya tuh, dong Bang, pekan depan kisi-kisinya saya geser bahas ke apa? sebelah kanan. Nah tuh 3 Desember. Nggak kelihatan, nggak baca. Oh, nggak kebaca. Padahal saya sengaja geser biar saya baca gitu ya. Intinya adalah content planning dan social media engagement ya. Jadi bagaimana teman-teman bisa bikin planning konten gitu ya, bikin konten yang tersistematis gitu ya. Dan bagaimana sih kita bisa ngelihat engagement atau insight dari Instagram, karena ini kita perlu nih. Jadi kita teman-teman memakai satu fitur yang mungkin besok akan kita banyak bahas, mungkin Instagram gitu ya. Kita harus mengenal tools-tools yang ada di Instagram yang nantinya bisa tentunya bermanfaat ya untuk bisa teman-teman explore ketika bikin konten gitu ya. Jadi insya Allah minggu depan ya, di Jumat 3 Desember ya, social media content planning. Nah, gitu ya. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Makasih banyak nih kehadiran di malam hari ini. Senang sekali bisa menyapa teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Kita sudahi. Tambah dikit, juara foto terbaik tadi yang dipilih sama Pak Didik itu tadi apa namanya, yang foto bunga itu ya? Ya, boleh. Bu Fitri. Sama juara favoritnya tadi yang paling banyak like-nya di Instagram itu yang foto ibunya dapat kue. Ya. Oke. Jadi selamat ya buat dua pemenang terbaik ya.
pemenang yang tadi fotonya foto bunga ya, dan juga foto yang ibunya lagi megang kue ya, Masya Allah ya. Kuenya udah habis belum? Kalau belum habis boleh kali. Boleh lah dikirim. Bercanda. Oke, makasih banyak teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi Jumat depan. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dan boleh banget ya diajak nih teman-temannya yang mau ikut, karena kita masih belum setengah jalan, dan mungkin nantinya juga akan ada beberapa materi yang tentunya tidak kalah menarik gitu ya, dan semoga nanti akan ada batch-batch selanjutnya, dan sehingga terciptanya sebuah ekosistem konten kreator yang positif buat warga Depok dan sekitarnya ya. Itu aja teman-teman dapat saya sampaikan. Saya Randi mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah-salah kata. Kita hari dengan bersama-sama jalan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya ya. Stay safe, stay healthy, dan sukses selalu buat kita semuanya. Thank you.